Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali pada malam hari ini di dalam ibadah doa puasa. Walaupun kita berdoa dari rumah masing-masing, saya rindu membagikan firman Tuhan untuk kita semua mempersiapkan diri berdoa malam ini. Kita angkat dulu satu pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Kami punya Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup mendengar doa kami. Kami mau sama-sama dengar firman-Mu. Sucikan hati kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ibadah kami ini tidak merupakan satu kebiasaan, tapi ada kuasa dan mujizat di balik doa dan firman Allah malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Sebelumnya saya akan kasih judul firman malam ini, doa mendatangkan mujizat. Tentu setiap kita ingin merasakan dan menikmati apa yang namanya mujizat Tuhan, miracle. Tetapi semua itu tidak akan kita alami kalau kita tidak memiliki kehidupan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3-5. Saya bacakan cepat. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini sering sekali kita baca, tapi malam ini saya rindu untuk mengupas hal ini. Satu kali, Yesus ada di satu pesta perkawinan di Kana, di mana keluarga itu sedang bersukacita. Tetapi di tengah-tengah pesta ada doa yang dinaikkan. Kalau kita baca tadi, Ibu Yesus menyampaikan, mengutarakan kepada Yesus. Itu kan satu doa. Ibu Yesus mendoakan keluarga itu. Ibu Yesus bilang, mereka kekurangan air anggur. Lalu Yesus segera menjawab apa? Waktuku belum tiba. Yesus Maha tahu, Yesus tahu itu keluarga kekurangan air anggur. Dan Yesus tahu saatnya belum tiba. Tetapi doa mampu menggerakkan hati Yesus untuk tidak menunggu waktu itu tiba. Tapi saat itu juga Yesus lakukan mujizat. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus berpesan kepada para pelayan. Dia bilang, apapun yang dikatakan Tuhan, dikatakan Yesus, kerjakan. Ibu Yesus doa dengan penuh keyakinan, kepercayaan, dan ketaatan. Karena ketika Ibu Yesus berpesan kepada para pelayan, apa yang Yesus katakan, lakukan. Pelayan itu melakukan. Dia tidak bertanya-tanya. Ketika Yesus perintahkan, ada 6 tempayan untuk mencuci kaki tamu yang datang. Kaki yang namanya lewat zaman dulu nggak naik bis atau angkot, mereka jalan kaki, tentu sesuatu yang kotor. Suruh isi penuh dengan air. Pelayan itu lakukan. Dan yang lebih menakjubkan hati saya sendiri takjub. Ketika Yesus bilang cedok, bawa ke kepala perjamuan. Mungkin kalau logikanya Yesus akan mengubah dulu itu anggur di tempayan. Pelayan lihat mujizat baru dibagikan. Ini belum terjadi sesuatu apapun.
hanya diperintahkan cedok, bagikan, terjadi mujizat. Nah saudara, jadi Tuhan sangat menghargai orang yang mau mempercayai Dia, berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Hari ini saya tidak tahu kemustahilan apa yang ada di dalam keluarga saudara, dalam hidup saya. Mari kita bawa sesuatu yang mustahil, kita atasi, kita selesaikan, kita utarakan kepada Tuhan dalam doa. Doa itu kan duduk, omong dengan Allah. Kita hanya sekedar mengutarakan apa yang menjadi masalah pergumulan hidup kita. Tuhan mampu menjawab. Contoh yang kedua di dalam Yohanes juga pasal 11. Yohanes 11 ayatnya yang ke 33 saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" Lalu kalau kita sambung ayat 35, maka menangislah Yesus. Kalau tadi Maria orang Betania ya, jangan keliru. Kadang orang di luar sana keliru, menyamaratakan. Kalau ini Maria, kalau tadi Maria ibu Yesus, kalau sekarang Maria Betania yang punya saudara Marta dan Lazarus. Lazarus sakit parah, menunggu-nunggu datangnya Yesus nggak datang. Lalu setelah Lazarus mati, sudah dikubur 4 hari, Yesus baru datang. Kalau kita dengar cerita sebelumnya, ayat ini, Yesus sengaja tidak datang. Jadi bukan kebetulan, memang Tuhan sudah atur. Segala sesuatu yang ada di bumi ini Tuhan atur. Lalu ketika Yesus bertemu dengan keluarga Betania, Marta dan Maria, mereka menangis. Dan yang menonjol di sini, Maria menangis di kaki Tuhan. Dan hati Tuhan maskul. Jadi kalau saudara malam ini datang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, mungkin menghadapi kemustahilan, seperti Maria ini kan dia menghadapi kemustahilan. Saudara laki-lakinya Lazarus gak mungkin bangun lagi. Dia sudah mati, dia sudah dikubur, dan itu ditegaskan di ayat-ayat selanjutnya. Dia sudah berbau, mungkin sudah busuk, udah 4 hari. Tapi di sini saya juga senang dengan ayat ini. Yesus minta di mana dikuburkan. Lalu orang Yahudi bersama Maria mengantar ke kubur. Lalu Yesus bilang kepada orang-orang yang menyertai Maria, "Gulingkan batu itu." Dan mereka melakukan, saudaraku. Inilah yang disebut iman. Inilah yang disebut ketaatan. Bukan sekedar percaya di mulut, tapi percaya sungguh. Kalau mereka nggak percaya, mereka akan enggan menggulingkan batu itu. Batu itu berat yang pasti, menutup gua pekuburan Lazarus, kubur zaman waktu itu. Dan pasti berbau. Mana ada orang yang mau mencium bau busuk. Tapi mereka percaya ada mujizat. Makanya ada itu satu lagu yang berkata, "Aku percaya mujizat." Malam ini dalam doa, mari kita juga tetap mempercayai mujizat. Dan apa yang terjadi? Yesus bilang, "Lazarus keluar." Lazarus itu tidak busuk, saudara. Karena dia masih terikat oleh kain kafan. Lalu Yesus perintahkan kepada orang-orang yang membuka batu kubur itu, buka itu tali-talinya, kain kafannya, dan Lazarus hidup kembali. Itu sesuatu yang mustahil terjadi, mujizat, karena doa seorang wanita yang namanya Maria. Jadi saudara, siapapun saudara malam ini, saat menghadapi kemustahilan, berdoa. Saudara ingat Yabes? Sering kita nyanyikan doa Yabes. Orang sekarang sangat senang menyanyikan doa Yabes. Pada latar belakangnya, siapa Yabes? Anak tertolak, pembawa sial. Tiap hari yang dia dengar dari ibu dan saudara-saudaranya, anak pembawa sial. Nggak mungkin berubah nasibnya, sial. Tapi ketika Yabes berdoa, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku," satu yang mustahil. Kalau saudaranya, ibunya dengar mungkin tertawa, meledek. Tapi doa
yang disertai dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Allah mampu, Allah sanggup bikin mujizat. Apa yang terjadi? Anak pembawa sial, anak yang tiap hari hanya dengar kata-kata kutuk itu, doa berubah. Bukan hanya kutuk jadi berkat, miskin jadi berlimpah. Yabes terbukti, dia lebih diberkati dari seluruh kerabat keluarga kaumnya. Doa sekali lagi sanggup mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin. Itu yang disebut mujizat. Elia, dia seperti saudara dan saya, makan nasi, makan roti, tetapi satu kali dia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Dan sebaliknya, Tuhan jangan turunkan hujan 3,5 tahun. Terjadi. Tuhan kirimkan api untuk membakar korban persembahan. Api itu pun. Doa sanggup mengubah. Tidak ada api jadi ada. Tidak ada hujan jadi hujan. Bahkan sebaliknya, berhentilah hujan, hujan berhenti. Itu kan satu yang mustahil, nggak bisa dikerjakan oleh kita. Bahkan kita tanya, kalau hari-hari ini kan orang tanya ke Mbah Google, ya kan, tanya ke orang pintar, itu pun nggak bisa beri jawaban. Doa, jawaban dari setiap masalah kita. Sebab itu malam ini saudaraku, berdoalah, tetap percaya ada mujizat. Masih ada mujizat dalam doa. Ingat doa Esther. Esther berdoa disertai puasa. Jangan saudara pikir, percuma saya puasa hari Jumat. Hari ini anak-anak sekolah Alkitab Beji termasuk Alim doa puasa 3 hari 3 malam. Mungkin ketika ada timbul ketidakyakinan puasa doa, akan lapar, akan mudah, makan aja deh sore, nanti besok sambung lagi. Tetapi karena seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun yang sekolah Alkitab, dia pasti akan diajar kuasa doa dan puasa. Pasti minimal doa 3 hari 3 malam, gak makan dan minum. Orang yang gak pernah melakukan sekalipun bisa. Kenapa? Itu tadi, kalau orang taat, sesuatu yang mustahil, gak mungkin saya sakit mas, saya punya sakit perut, ini bisa terjadi. Esther, dia menyerukan semua rakyatnya puasa. Itu artinya ibu hamil, anak-anak, nenek-nenek, semua yang ada di negeri Susan, orang Yahudi berpuasa. Dan apa yang terjadi? Doa, puasa, mengubah nasib satu bangsa. Harusnya satu bangsa hari itu mati, berubah jadi bangsa yang diberkati. Yahudi ada sampai hari ini. Kenapa? Doa dan puasa. Jadi kalau hari ini ada saudara yang ambil bagian dalam puasa, percayalah, doa puasamu itu sanggup didengar oleh Tuhan, sanggup menggerakkan hati Tuhan. Lihatlah cerita tentang Daniel. 3 kali sehari Daniel naik. Saat Daniel mendengar berita bahwa orang yang tidak taat kepada perintah raja harus dihukum masuk di kandang singa lapar. Jadi masuk, nggak sampai masuk langsung dicabi-cabi. Daniel takut enggak? Sebagai manusia pasti takut. Tapi dia ambil tindakan apa? Naik ke kamarnya untuk berdoa. Dan apa yang terjadi? Saat musibah itu benar-benar menimpa dia, dia tidak luput dari hukuman. Benar. Dia dianggap melanggar, dia berdoa kepada Tuhan. Dia dimasukkan lubang singa. Apa dia dicabi-cabi oleh singa? Alkitab mencatat, singa itu tidak ada satupun yang menerkam Daniel. Daniel selamat karena ada Yesus di sana yang menyertai. Jadi doa, puasa itu mengandung kuasa yang luar biasa. Sadrah, Mesah, Abednego, dia pun menyembah Tuhan gara-gara dia berdoa, dia masuk dapur api oleh Nebukadnezar. Dan apinya bukan api kompor, bukan api kremasi yang ada di pemakaman-pemakaman kremasi itu. Dipanaskan 7 kali. Orang yang menggotong Sadrah, Mesah, Abednego mati semua di pintunya. Ajaib, Sadrah, Mesah, Abednego, dia masuk ke dalam, nggak mati, nggak ada bau rambutnya yang gosong, bajunya yang gosong, dan didapati mereka selamat. Karena apa? Orang yang hidup dekat Tuhan berdoa. Jadi
Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meragukan kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16 bagian B katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan remehkan kuasa doa. Almarhum Presiden Gus Dur saja dia takut sama doanya orang Kristen. Ada itu banyak YouTube saudara. Saya takut kalau sudah dengar orang Kristen doa. Dia cuma bilang Bapak. Mujizat terjadi. Nah kalau kita teriak-teriak biasa-biasa saja. Bukan saya yang ngomong ya. Ini cuma saya kutip bahwa doa itu jangan diremehkan. Doa mengubah situasi panik, alam, bencana jadi tenang. Itu dialami oleh murid Yesus. Danau jadi tenang. Angin jadi teduh. Doa juga sanggup mengubah takut jadi kemenangan. Raja Yosafat, Raja Yehuda, saat dia dengar ada orang Moab, Amon dan Seir mengepungnya, takut. Lalu apa yang dilakukan Yosafat? Ayat 23 dari 2 Tawari 20. Dia mencari Tuhan, berdoa. Masih takut, dia maju perang. Tuhan ganti kita berperang. Malaikat Tuhan ganti kita berperang. Alkitab mencatat akhirnya 3 negara Amon, Seir dan Moab itu saling bunuh. Yosafat mendapati mereka bangkai. Tinggal barang-barangnya dijarah oleh penduduk Yehuda. Tuhan berperang ganti Yosafat. Ketika Yosafat takut mencari Tuhan. Hari ini saat saudara takut, cari Tuhan. Dan jangan lupa ketika berdoa, belajar seperti Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi. Bukan untuk kehendak kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Doa juga memampukan kita untuk tidak menuntut agar kemauan kita yang ditolong Tuhan, dilakukan oleh Tuhan. Tapi biar kehendak Tuhan. Maria ibu Yesus kan, saat ditemui malaikat, kau akan mengandung, aku ini hamba Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi. Saat kita berdoa, doa memampukan kita untuk menerima kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biar firman ini jadi bekal kami untuk tetap tekun dalam doa. Karena hari ini masih ada mujizat. Banyak berdoa, banyak mujizat. Jarang berdoa, jarang mujizat. Tidak berdoa, tidak ada mujizat. Ajar kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.